يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا 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 الله بها الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الضيعين درجاتهم بالجنة ويقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن شيخ أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به ما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال lanjut pada pembahasan sifat maknawiyah, itu sifat yang ke-14. Wajib Allah bersifat qadiron,
Yaitu wajib Allah berkuasa tanpa dengan bantuan alat apapun. Mustahil Allah itu zat yang lemah. Maksudnya mustahil Allah itu zat yang membutuhkan alat di dalam menciptakan sesuatu. Jadi qadiron ini hubungannya sama kudrat. Kalau ada kudrat pasti ada qadiron. Kudrat itu kuasa, qadiron yang berkuasa. Jadi kalau punya sifat kuasa pasti orangnya disebut yang berkuasa. Sifatnya kuasa, orangnya yang berkuasa. Putih ini tembok, warna tembok. Kalau putih sudah nempel di tembok, temboknya disebut tembok yang putih. Putih itu sifat. Kalau yang putih itu keadaan yang ada pada si tembok. Hingga tembok itu punya panggilan, punya sebutan gitu loh. Kalau kita mau nyebut kepada Allah, mau berdoa, wahai zat yang berkuasa, wahai zat yang maha kuasa, nyebutnya apa? Ya kudrat apa ya qadir? Ya qadir. Di Quran nggak ada kudrat, adanya qadiron. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bukan kudrat, bukan. Kenapa? Karena qadir itu sebutan untuk yang punya sifat kudrat. Karena ada kudrat maka disebut qadiron. Sama dengan sebaliknya, kalau ada orang disebut qadiron pasti punya sifat kudrat gitu loh. Di Quran enggak menyebut kudrat, nyebutnya hanya qadiron. Tapi setiap akal yang sehat kalau ada yang disebut qadiron pasti punya sifat kudrat, itu pasti. Masjid itu masjid yang putih, tapi nggak ada putihnya, bisa? Kalau nggak ada putihnya tapi disebut masjid putih, jadinya nama, bukan sifat. Kebon nanas, tapi nggak ada nanasnya, namanya apa? Nama, bukan sifat, gitu loh. Masjid putih, kalau itu sebagai sifat mesti ada sifat putihnya. Kalau nggak ada sifat putihnya jadinya bukan sifat, jadinya nama. Kayak orang nyebut apa, si botak atau si bewok, tapi udah cukuran masih disebut si bewok aja, itu berarti bukan sifat tapi nama gitu loh. Kalau dia jadi sifat mesti ada tandanya kenapa disebut si bewok. Oh karena ada bewoknya gitu. Oh si botak karena ada rambutnya. Kalau gondrong tapi disebutnya si botak, berarti itu nama bukan sifat. Ini biarpun dia cukur rambut tetap disebutnya si gondrong. Ini nih tetap si bewok sebutannya. Kenapa? Karena namanya si bewok dari dulu begitu sebutannya gitu loh. Jadi walaupun gak ada bewoknya, si bewok juga namanya. Jadi kita jangan terkecoh sama sebutan ini. Kenapa? Ada orang-orang Islam, ada kawan-kawan kita yang punya anggapan sebaliknya dari kita. Kalau kita itu menetapkan Allah itu qadiron karena punya sifat kudrat, kalau mereka mengatakan Allah qadiron tanpa punya sifat kudrat, loh gimana sih ini? Kok ada sifat qadiron tapi nggak ada kudrat, ya nggak bisa dipahami. Jadinya nanti nama bukan sifat. Lah kalau nama itu bagi Allah, lah ditanyalah sifatnya Allah apa? Masa ada namanya nggak ada sifatnya gitu loh.
Jadi banyak anggapan ini di kelompok-kelompok Mu'tazilah, orang-orang yang dikeluarkan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pemikirannya berbeda dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, gitu loh. Bukan Qur'annya, bukan hadisnya, bukan cara sholatnya, tapi pemikirannya berbeda. Dia mensifati Allah dengan qadiran di Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi tidak karena sifat qudrat. Nah, terus kalau Allah disifati qadiran tanpa sifat qudrat, terus qadirannya dari mana? Oh, kata mereka Allah itu qadiran karena Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Maka Allah disebut yang berkuasa. Allah disebut yang berkuasa, kata mereka, karena ada yang dikuasai. Gitu loh. Pak Jokowi disebut penguasa karena masih berkuasa di Indonesia. Kalau turun masih penguasa lagi enggak? Berarti dia penguasa karena menjabat atau masih ada yang dikuasai. Kalau yang dikuasai enggak ada. Nah, kalau itu disebutkan pada Allah berarti sama kayak presiden. Allah itu yang berkuasa karena punya langit dan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau langit bumi ini belum diciptakan, makhluk semuanya belum diciptakan, Allah berkuasa enggak? Yang dikuasai apa? Yang dikuasai apa? Jadi berkuasa itu bukan karena menguasai sesuatu, begitu loh. Berkuasa itu karena punya sifat kuasa. Enggak urusan sama yang dikuasai, enggak ada hubungannya. Jadi semua sifat-sifat Allah jangan kamu hubung-hubungkan sama makhluk, jangan. Ini sifat yang mandiri. Mau ada makhluk, enggak ada makhluk, dia begini sifatnya, begitu loh. Bukan sifatnya begini karena ada makhluk. Nah, kalau enggak ada makhluk, nanti ganti lagi sifatnya dong. Oh enggak, itu enggak absolut kalau begitu. Allah itu sifatnya absolut. Enggak berawal dan enggak berakhir, tetap. Jadi sifat ini mau ada makhluk ya begini, enggak ada makhluk ya begini, gitu loh. Makanya kita menetapkan Allah itu qadiran bukan karena menguasai alam. Allah itu qadiran karena memang Allah itu mempunyai sifat qudrat, begitu loh. Karena ada sifat qudratnya, maka Allah disebut qadiran. Kayak begini. Ini gambaran yang nyata namanya. Jadi jangan sampai kamu punya pola pikir yang berbeda dengan yang disusun oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran Ahlussunnah itu sudah super betul, sudah canggih. Kenapa begitu? Di Quran ada ayat yang bunyinya la ikraha fiddin. Artinya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kadang orang berhenti di situ. Kalau ada orang ngajak orang Islam, ngajak orang lain untuk masuk Islam, enggak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa itu enggak ada paksaan dalam agama itu? Ayatnya lanjutannya apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena agama itu sudah jelas. Wong barang bener, nggak usah kamu paksa-paksa, sudah bener. Ini buku. Kamu nggak usah maksa orang ngomong ini buku. Kalau nggak, gue pukulin loh. Perlu nggak? Nah itu nggak perlu dipaksa. Wong sudah bener gitu loh maksudnya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama karena agama sudah bener lah. Benernya itu bagaimana? Yang sepemikiran dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pola pikirnya itu dengan cocok dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu pemikirannya benar. Kalau pemikirannya sama dengan Mu'tazilah, walaupun dia dalam Islam, maka itu salah. Kenapa? Pemikiran mereka ini sama dengan pemikirannya Kristen,
pemikirannya Yahudi, pemikirannya Syiah, itu sepemikiran. Nah, kita tidak boleh sepemikiran dengan mereka. Kita harus keluar dari pemikiran mereka. Kita punya pemikiran sendiri disebut Thariqatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang semuanya dipandu oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam bagaimana berpikir memahami kebenaran agama, bagaimana berpikir mengenal sifat-sifat Allah dan pedoman-pedoman dalam agama. Jadi jangan sampai salah. Ya, jadi Allah itu wajib. Yang ke-14 bersifat qadiran. Mustahilnya Allah itu ajizan, mustahil Allah itu yang lemah. Artinya Allah menciptakan sesuatu tanpa adanya bantuan. Allah itu bukan zat yang butuh bantuan. Kalau kita itu orang yang selalu butuh bantuan. Kalau kita ini nggak dibantu, kalau kita kerja nggak ada alat, bagaimana? Nggak bisa. Kita mau kerja apapun pasti punya alat. Contohnya apa? Sesakti apapun Doraemon itu pasti pakai alat. Pasti pakai alat. Kenapa? Kalau nggak ada alat mau kerja apa dia? Mau ngapain? Sesakti apapun dukun-dukun pasti pakai alat. Gitu loh. Sesakti apapun, orang sepinter apapun, orang bisa bikin apa mesti pakai alat. Karena kalau nggak ada alat kamu nggak bisa kerja. Begitu loh. Jadi kita itulah yang disebut zat yang selalu menggunakan alat. Nah, kalau Allah nggak butuh sama alat. Allah itu kuasa. Apapun yang dimaui oleh Allah pasti terjadi. Hingga Allah nggak butuh alat untuk memunculkan segala sesuatu. Contoh, Allah menciptakan manusia. Manusia dibikin dari tanah, jadinya kayak kita, kayak kamu. Dibikin dari mani, jadinya kayak kamu. Berarti tanah dan mani ini enggak jadi alat. Walaupun itu digandengkan, yang terjadi tetap yang dimaui oleh Allah. Kalau Allah maunya buat manusia yang ada dagingnya, ada tulangnya, ya yang jadi itu. Mau ini gandengannya pakai apa saja, jadinya sesuai maunya Allah, gitu loh. Itu menunjukkan bahwa semua gandengan ini enggak mempengaruhi maunya Allah. Kalau Allah mau, yang terjadi itu ya maunya. Gandengan ini enggak mempengaruhi. Kalau kita kan enggak. Alat ini menjadi pengaruh. Kalau saya mau bikin tempe pakai kedelai, ya jadinya bisa digoreng. Kalau bikin tempe pakai semen, jadinya batako, gitu. Jadinya genteng, gitu loh. Begitu loh. Jadi Allah itu nggak butuh itu. Makanya kalau kita mau menggandengkan sesuatu, Allah mampu menciptakan sesuatu bergandengan dengan apapun. Artinya apa? Gandengan ini enggak mempengaruhi yang akan terjadi, tapi yang akan terjadi sesuai dengan maunya Allah. Kalau secara adat kan begini, orang kalau mau kaya ya harus kerja. Ya. Orang kalau mau pinter harus belajar. Itu menurut apa itu? Menurut adat. Menurut kebiasaan. Dalam hidup kebiasaan kita itu, kalau ada orang pengen pinter ya belajar. Tapi kalau Allah mau bikin orang pinter, ya enggak kaitan sama belajar, gitu loh. Contohnya mana? Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Apa Nabi Adam di sekolahin? Adam duduk A, B, begitu kira-kira. Ya enggak dong. Artinya Allah mengisi memorinya Nabi Adam dipenuhi dengan semua nama-nama yang ada. Nama apa saja Nabi Adam ngerti. Bayangin deh. Berarti otak kita itu mampu menampung semua nama di dunia.
Kalau kamu kok punya komputer sekarang bisa menampung semua nomor KTP se-Indonesia, itu kecil. Cuman se-Indo, ini nama langit, bumi dan seluruh isinya masuk ke memorinya Nabi Adam alaihissalam tanpa dengan sekolah. Allah mengisi memorinya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah mampu menjadikan orang itu pinter tanpa gandengan dengan belajar. Berarti belajar ini ngapain? Oh, belajar ini digandengkan oleh Allah untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kamu patuh atau tidak patuh pada perintah Allah, gitu loh. Kalau kamu kok mau belajar, berarti kamu patuh. Adapun kok punya ilmu, nggak urusan sama belajar. Nggak belajar juga Allah bisa kasih ilmu. Orang mau kaya disuruh kerja. Kerja ini untuk apa? Gandengan kamu patuh sama perintahnya Allah. Lah kalau Allah mau bikin kamu kaya, nggak usah kerja juga kaya. Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Siapa? Orang yang kaya nggak kerja siapa? Anaknya Pak Harto, Nabi Sulaiman. Warisannya orang kaya. Nabi Sulaiman kebagian warisan Nabi Dawud, kaya raya. Itu anaknya presiden Arab siapa itu? Raja Saud. Oh, sampai 7 turunan nggak habis itu. Kamu juga begitu, kakek kamu itu kaya. Cuman kamu keturunan ke-8, jadi pas jatahnya habis, pas ke kamu begitu loh. Coba Pak, jangan 7 turunan, Pak 8 turunan, kamu masih kebagian. Jadi Allah bisa saja bikin orang kaya tanpa dengan bekerja gitu loh. Jadi yang disebut ini Allah kudrat dan Allah punya sifat qadiron. Begitupun dalam penciptaan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Kalau kamu bisa memahami makna ini, makna sifat ini kamu hayati, kamu pahami, kamu akan menyadari bahwa semua yang ada pada tubuh saya, gerak saya, diam saya, langkah saya, semuanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang muncul sendiri, nggak ada. Jangan kamu kira tangan kamu bisa bergerak ini karena tulang-tulang kamu, sendi-sendi kamu yang Allah yang menggerakkannya Allah. Jangan kamu kira kamu bisa berdiri terus takbir, kamu sendiri yang mengangkat tangan, Allah yang menolong kamu. Nah, kalau kamu bisa lihat ini, maka kamu bisa mensyukuri nikmat Allah tiap waktu, gitu loh. Kadang ada orang bersyukur sama Allah tiap bulan doang, asal habis gajian, alhamdulillah. Kalau nggak gajian, nggak alhamdulillah. Padahal nikmat Allah nggak cuman gajian, dikira nikmat Allah cuma ngasih gaji doang. Ya Allah, ini orang yang nggak memahami kudratnya Allah, nggak paham Allah itu qadiron, zat yang menjadikan sesuatu yang nggak butuh sama alat apapun. Sehingga kalau kamu sadari ini, tiap detik kamu hanya bisa ngucapinnya alhamdulillah, alhamdulillah. Atau apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Ya Allah, minta maaf karena kurang bisa mensyukuri semua nikmat-Mu ya Allah. Begitu penuhnya nikmat-Mu yang Kau berikan pada diriku, tapi sedikit sekali syukur yang Kuberikan kepada Engkau ya Allah. Sedikit sekali pujian yang Engkau berikan kepada Engkau ya Allah. Makanya kita kalau muji Allah begitu. Apa? Subhanallah nuhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Subhana, maha suci Engkau, tidak ada yang bisa memuji Engkau seluas Engkau memuji pada dirimu sendiri ya Allah. Yang bisa sempurna memuji Allah itu ya dirinya Allah sendiri. Kalau kita muji Allah nggak sempurna. Hanya satu bagian kecil nikmat Allah yang kita syukuri. Sedangkan nikmat lainnya kita tinggalkan, belum kita syukuri. Kita syukur nikmat kedipnya mata satu. Yang kita tinggal nikmat apa? Banyak. Nikmat mata yang sini belum, nikmat kuping belum, nikmat seluruh tubuh isinya nikmat yang Allah jadikan nggak sempat kita syukuri. Kenapa? Karena terbatasnya kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betapa kalau kita menyadari sifat kudratnya Allah ini, segala yang terjadi itu hanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15 sifat muridan, yang maha berkehendak. Allah disebut yang maha berkehendak itu bukan karena Allah menghendaki sesuatu, bukan. Allah disebut yang maha berkehendak bukan karena memunculkan segala sesuatu, bukan. Tapi Allah disifati yang maha berkehendak karena Allah mempunyai sifat iradah. Siapa yang punya sifat iradah, maka dia disebut muridan. Kalau sudah punya sifat iradah, maka dia juga punya sifat muridan. Muridannya Allah ini tanpa pikir-pikir. Kehendaknya Allah itu tanpa pikir-pikir. Artinya kamu jangan pernah memahami kalau Allah itu di dalam menciptakan sesuatu itu dipengaruhi oleh yang lain. Contoh. Ada orang yang menghendaki sesuatu karena dipengaruhi yang lain. Kamu lagi makan, atau datang pengamen, datang orang minta-minta, datang orang yang lagi butuh, yang keadaannya itu membuat kamu melas. Tadinya kamu nggak gubris, Pak, minta Pak, kamu diem aja. Begitu kamu lihat, lama-lama mulai tersentuh hatinya, lama-lama mulai kesian, terus baru berarti munculnya kehendak kamu untuk ngasih itu karena apa? Nah, karena tersentuhnya hati. Kalau hati nggak tersentuh, bodoh amat. Lu mau nungging kayak mau bodoh amat, nggak ada urusan gue malu. Hatinya nggak tersentuh gitu. Kalau hatinya tersentuh, kesian. Baru, lah Allah itu menciptakan sesuatu nggak begitu, nggak karena Allah tersentuh, enggak. Makanya Allah itu disebut ihsan. Zat yang maha pemberi, yang maha baik. Allah itu ihsan, maha baik. Lah ihsannya Allah itu jangan disamakan dengan ihsannya kita. Ihsannya Allah itu maknanya muhsin. Apa artinya muhsin? Artinya menciptakan kebaikan. Sebelum kita ini muncul, sebelum kita ini butuh sesuatu, Allah menentukan segala apa yang jadi kebutuhan kita. Coba. Itu muhsin namanya. Kalau nggak diartikan ke arah itu, nanti irodahnya Allah itu dipahami dengan pikir-pikir. Ada hamba doa, kata dia, kamu doa aja terus, ntar juga lama-lama dikasih. Kok lama-lama dikasih? Kalau lama-lama dikasih, berarti Allah mikir, ngasih enggak? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Maksa enggak lu? Maksa Pak, ya udah kasih dah. Begitu apa? Allah menghendaki sesuatu enggak karena mikir-mikir, enggak. Karena Allah menghendaki sesuatu itu sebelum kamunya muncul, semua kehendaknya itu sudah ditentukan, sudah jadi. Buku itu sudah ditutup, sudah nggak berubah lagi nih. Skenario sudah jadi. Jadi kalau kamu kok sekarang minta sama Allah, ya Allah, saya jomblo, ya Allah, belum punya jodoh, tolong dekatkan jodoh saya. Kok Allah datangkan jodoh? Karena memang sebelumnya kamu sudah ditulis kamu akan punya jodoh, begitu loh. Bukan, oh tadinya belum ada jodohnya, Allah belum menghendaki dia punya jodoh. Gara-gara minta, terus lama-lama dikasih jodoh. Itu sama kayak kita kalau begitu. Kehendaknya Allah mengalami perubahan. Kehendaknya Allah dipengaruhi sesuatu. Oh enggak begitu.
Itu Allah berkehendak tanpa dipengaruhi oleh sesuatu. Lah kok begitu? Karena kehendaknya Allah itu menentukan sesuatu sebelum semuanya diciptakan. Dalam keadaan keesaan Allah, tanpa ada malaikat, tanpa ada nabi, tanpa ada makhluk, semuanya Allah menentukan. Jadi kehendaknya dipengaruhi apa? Ya nggak ada pengaruh apa-apa, begitu loh. Kalau kehendaknya muncul itu setelah ada nabi, setelah ada malaikat, bisa ini karena kasihan sama malaikat, karena doanya malaikat, karena permintaannya malaikat. Kayak Nabi Adam. Nabi Adam begitu diciptakan di surga sendirian. Lama-lama jenuh juga sendirian, ngapain gua pelompong, nggak ada kawannya. Pingin pasangan. Maka Allah menciptakan pasangan. Allah menciptakan pasangan itu bukan karena permintaan Nabi Adam. Tapi Allah tahu, Allah menghendaki bahwa ini hambaku butuh pasangan, maka dibikin pasangan. Sebelum dia minta, sudah dibikinin pasangan. Apa enggak istimewa? Itu namanya apa? Muhsin. Zat yang menjadikan kebaikan. Bukan yang menjadikan kebaikan gara-gara terpengaruh sesuatu, bukan. Jadi Allah menghendaki sesuatu tanpa pikir maknanya enggak dipengaruhi apapun. Jadi kalau kamu kok sekarang doa, kamu sekarang kerja, kamu sekarang banting tulang, banting kepala, banting kaki, kamu banting semua, kok terus kamu dapat sesuatu, itu bukan karena banting-bantingan tadi. Karena memang sebelum kamu banting, sudah Allah tulis, kamu akan dapat ini, akan dapat ini. Nah terus banting-bantingan saya dapatnya apa, Bib? Dapatnya pahala atau dosa. Ada yang cari kerjanya dengan cara halal, dapat dosa. Cari kerja dengan cara yang halal, dapat pahala. Cari kerja dari jalan yang haram, dapat dosa. Adapun jadinya, sebelum kamu muncul sudah ditentukan. Itu harus begitu kamu mengimani Allah Maha berkehendak. Jadi Allah itu berkehendak tanpa mikir-mikir, maknanya tidak dipengaruhi oleh apapun. Sebelum kita muncul, sebelum kita tercipta, Allah menentukan segala sesuatu. Ada yang jadi raja, ada yang jadi nabi, ada yang jadi presiden, ada yang jadi rakyat jelata, ada yang jadi tukang pukul, ada yang jadi tukang dipukuli, ada enggak? Ya, yang bikin siapa? Ya Allah. Kamu tukang pukul, kamu tukang dipukuli, apes. Pokoknya jadinya begitu loh. Terus gimana? Harus diterima, wong itu yang dipilihkan Allah. Siapa tukang pukulnya dulu? Abu Jahal, Sayyidina Umar, tukang pukul semua. Yang dipukuli siapa? Bilal. Ampun, Ahad. Itu bisanya begitu doang. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mau dipukulin keluarnya Esa, Allah Maha Esa. Tetap dia iman kalau ini diciptakan oleh Allah. Itu yang hebat. Makanya generasi sahabat itu nggak ada yang niru dah. Generasi orang-orang yang iman kepada Allah nyata. Udah nggak ada lagi. Pak, kenapa? Karena yang didik Nabi, yang ngajari Nabi, yang nggak terpengaruh sama jimat, nggak terpengaruh sama semacam-macam, nggak ada semuanya Allah. Ini didikan Nabi luar biasa. Coba digebukin sampai batu gede ditindih ke badannya, keluarnya apa? Ahad. Allah Esa. Ini semua takdirnya Allah, ini semua kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, ini semua nggak akan muncul, nggak akan terjadi. Itu sudah luar biasa. Jadi betul-betul di dalam hatinya mengimani Allah itu menghendaki sesuatu tanpa dipengaruhi apapun. Hingga kalau kita kok sekarang kita nerima sesuatu dari Allah, langsung kamu harus ingatnya ini murni karena pilihan Allah.
Ini murni karena kebaikan Allah. Enggak karena saya begini, enggak karena saya begini, enggak. Itu buang semua. Itu baru kamu iman sifat iradah. Kalau ketika kamu dapat sesuatu, masih kamu terpengaruh, ini gara-gara ini, itu bukan iman. Itu syariat. Nah, kalau syariat, maka kamu harus bersyukur. Makasih ya Pak. Nah, itu syariatan. Tapi imaniyahnya, i'tiqadiyahnya ini datang murni karena kebaikan Allah. Enggak ada pengaruh dari yang lain, enggak ada. Bukan gara-gara saya ngaji, bukan gara-gara saya wiritan, bukan gara-gara saya sedekah, bukan gara-gara saya puasa, bukan. Saya mendapatkan ini enggak ada pengaruhnya dari apapun. Contoh. Kamu sekarang jadi laki-laki karena apa? Ada yang milih dulu. Kamu pernah minta sama Allah? Gitu loh. Itu harus murni ke situ, begitu loh. Kamu punya mata, kita punya tangan. Kamu jadi umat Nabi Muhammad SAW itu milih nggak dulu? Daftar nggak dulu? Ya Allah, nanti saya kalau lahir ke bumi tolong jangan jadi Kristen ya Allah, jadinya umat Nabi aja. Milih dulu. Ini murni. Bukan, kan saya gara-gara bapak saya Islam. Banyak yang bapaknya Islam, anaknya kafir juga banyak. Jadi nggak dipengaruhi apa-apa, enggak. Kalau bicara i'tiqadiyah, itulah yang harus kita hadirkan. Bahwa saya memperoleh segala kebaikan ini murni karena didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu bisa bersyukur secara sempurna kepada Allah. Nah, adapun syariatannya, kita terima kasih sama orang lain, kita nganterin pujian untuk orang lain, itu dapatnya pahala, begitu loh. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Itu maknanya perintah Allah. Kalau kamu pengen jadi orang yang bersyukur dengan benar, maknanya i'tiqadan wa syari'atan, ketika hatinya sadar ini pemberian Allah, maka zahirnya juga melihat yang datang itu kamu doakan. Didoakan, bukan terima kasihnya gara-gara kamu bro, enggak dapat saya ini. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Ada orang nganterin, jawabannya apa? Jazakumullah khairan. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah. Bukan orang enggak gara-gara kamu ini semua enggak akan terjadi. Itu Allah yang begitu, bukan manusia, bukan. Kalau Allah enggak ciptakan, Allah enggak kehendaki ini semua, baru ini enggak akan terjadi. Kalau makhluk itu enggak mempengaruhi iradahnya Allah, enggak ada makhluk ya Allah iradah muridan, ada makhluk ya Allah itu muridan. Enggak gara-gara ada makhluk baru Allah muridan, enggak. Allah wajib bersifatan muridan dan iradahnya Allah tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu. Ini murni, nanti muncul rasa syukur kita kepada Allah. Terus sifat yang ke-16. Sifat yang muridan lawannya apa? Karihan, terpaksa. Mustahil Allah itu terpaksa. Terpaksa itu apa? Menghendaki sesuatu karena pengaruh orang lain, itu terpaksa namanya. Menghendaki sesuatu dipengaruhi oleh yang lain. Kalau enggak gara-gara ini, enggak mau gua begini. Oh, berarti dia terpaksa ngelakuin itu. Nah, Allah enggak begitu. Batu aja kalau ditetesin air terus lama-lama bolong. Ya, batu tetesin lama-lama. Nah, Allah disamain batu kan berat. Kamu otaknya itu waras apa enggak? Kamu doa aja terus, kita juga lama-lama dikasih. Ya, apa ini? Itu bukan i'tiqad. Itu syariat. Kamu jangan putus berhenti berdoa walaupun enggak dikasih, gitu loh. Itu syariat. I'tiqadnya
kamu mau minta, ya Allah ngasih, kamu nggak minta, Allah ngasih. Wong Allah ngasih itu nggak gara-gara kamu minta. Sebelum kamu minta, yang akan diberikan untuk kamu sudah ditentukan. Ini hebatnya. Kalau kamu kok minta terus dikasih, berarti apa itu? Cocok sama kehendak Allah. Kalau kamu minta kok enggak dikasih, berarti enggak cocok sama kehendak. Yang terjadi yang ada pada kamu apa yang jadi kehendaknya Allah? Ya, sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi kamu minta ada orang baca wirid 7 hari 7 malam pengen bisa terbang. Tahu-tahu bisa terbang. Di hatinya apa? Gara-gara gua wiritan, gua bisa. Sudah hilang iradahnya Allah, hilang kalau begitu. Jadi sebelum kamu wiritan, kamu ditentukan kamu nanti akan wiritan dan kamu akan berhasil terbang, dicampur kamu akan syirik. Itu ditulis begitu. Serem, udah terbang, campur syirik lagi. Kenapa? Kamu menyekutukan Allah, menganggap selain Allah membantu kamu bisa terbang. Apa itu ya Allah? Jadi harus kamu murnikan i'tiqad kamu, yang kita peroleh ini bukan karena pengaruh apapun, ini semua murni karena iradahnya Allah. Seseorang jadi presiden, seseorang menjabat jadi anggota DPR, seseorang menjabat jadi lurah, jadi RW, jadi ketua masjid, jadi RT, jadi suaminya seseorang, jadi bapaknya seseorang, itu murni pilihannya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bukan gara-gara gua kan gua pelet dia, maka dia seneng sama gua, mau lu pelet, mau lu pel sekalian, enggak ada urusannya. Mau diapain? Kalau sudah nggak ada jodohnya ya nggak bisa ketemu, begitu loh. Kalau sudah jodoh itu gampang aja. Asam di gunung, garam di laut aja ketemu. Di mana ketemunya? Sayur asam kan ketemu asam. Jadi kalau sudah jodoh itu gampang aja, kamu nggak usah bingung. Jadi jangan sampai kamu punya hati, wah ini semua saya peroleh dipengaruhi oleh selain Allah, nggak ada. Semua ini murni atas kehendaknya Allah. Kalaupun saya doa kok kabul, memang ini cocok sama kehendak Allah. Saya kerja kok berhasil, memang ini kehendaknya Allah. Saya mau jadi anggota DPR kok nyawer, memang jadi udah kehendak Allah. Jadi presiden saya kehendak, semuanya, nggak ada satupun yang gara-gara saya begini, kalau saya nggak nyawer nggak jadi saya. Atau nggak ada urusan lu mau nyawer nggak nyawer. Yang nyawer nggak cuman kamu ya. 5 orang mau jadi anggota DPR nyawer semua nggak? Yang jadi berapa? 1. Berarti kan nyawer itu nggak mempengaruhi gitu loh. Yang mempengaruhi apa? Kehendak Allah. Kalau kehendak Allah ada kamu jadi, mau nyawer nggak nyawer, jadi gitu loh. Mana urusan? Banyak buktinya banyak. Kalau kita mau gambarkan, nggak selesai kita bicara. Jadi contohnya kamu cari sendiri banyak. Segala terjadi itu atas kehendaknya Allah. Terus yang ke-16, aliman. Allah itu zat yang maha mengetahui. Kayak gambaran begini, orang itu jenius. Seseorang disebut jenius karena apa? Karena punya ilmu, pinter, begitu loh. Jadi jenius itu sama aja dengan aliman. Kenapa disebut aliman? Karena punya ini orang alim. Kenapa? Karena punya ilmu. Oh ini orang alim, kenapa? Karena muridnya banyak. Nggak ada hubungannya. Kalau muridnya banyak baru alim. Kalau nggak punya murid, nggak alim. Nggak ada hubungannya. Mau muridnya banyak, kalau punya ilmu ya alim, begitu loh. Karena alim itu disebut alim karena punya ilmu, nggak gara-gara punya murid banyak, bukan, begitu loh.
Allah disebut alim, maha mengetahui karena bisa bikin bumi yang indah, bisa bikin segala yang indah. Enggak, itu enggak. Allah disebut alim karena Allah punya ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Mau bikin alam, ya Allah alim, enggak bikin alam, ya alim, gitu loh. Kan gara-gara kayak begini, dia disebut tukang batu, insinyur, tukang batu. Tukang batu kan nggak sekolah. Kalau sekolah insinyur. Maksudnya kalau kamu tukang batu gara-gara nggak sekolah. Tukang gigi itu nggak sekolah. Kalau sekolah dokter gigi. Ente disebut tukang batu, tukang karena sudah bangun rumah atau karena punya keahlian? Ya begitu. Ini begitu dia bangun rumah disebut tukang batu. Sebelumnya dulu belum tukang. Kok belum tukang? Habis bangun rumah baru jadi? Kok begitu? Gak ada hubungannya. Mau bangun rumah ya dia tukang, gak bangun rumah tukang. Kenapa? Karena tukang itu urusan sama keahlian, bukan pekerjaan yang ngerjain sesuatu, bukan. Begitu loh. Nah Allah begitu. Allah itu qadiron, bukan karena bikin sesuatu. Allah muridan, bukan bikin sesuatu. Allah aliman, bukan bikin sesuatu. Karena memang Allah itu maha mengetahui, maha menghendaki, maha menciptakan. Jika mau menciptakan dia qadir, enggak menciptakan ya qadir. Mau menghendaki ya murid, enggak menghendaki ya murid. Mau muncul kamu ya dia alim, enggak muncul kamu dia ya alim. Ini orang pinter. Kenapa? Bisa bikin mobil. Wow. Kalau nggak ada mobilnya, ya nggak pinter. Kenapa? Apa hubungannya? Jadi jangan terpengaruh sama itu. Kita pahami orang itu disebut pinter, jenius karena dia punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, maka nggak disebut orang alim. Ini sifat yang ke-16. Kita azan sebentar. Kita lanjut sedikit, masih pembahasan sifat aliman, ilmu. Ini pengaruh, ini hubungan, kita hubungan juga yang paling gampang dengan sifat iradah tadi. Jadi Allah itu maha mengetahui. Yang kamu inginkan apapun itu Allah tahu. Jadi nggak usah kamu minta, Allah itu tahu. Nah, kalau kamu nanti belajar kitab hikam, doa itu yang paling istimewa itu menyandarkan keadaan kamu kepada Allah. Nggak usah pakai ngomong, nggak usah. Keadaan kamu sadari datangnya ini dari Allah, dan kamu sadari yang bisa ngangkat ini ya Allah, ya Engkau. Contoh. Perut kamu kriuk-kriuk. Tandanya apa? Perlu doa kamu. Ya Allah, lapar ya Allah. Tahu nggak Allah? Kalau perut kamu kriuk-kriuk itu Allah tahu nggak? Perlu doa kamu. Untuk ngasih tahu Allah perlu doa. Ya Allah, saya lapar. Kamu ngasih tahu gitu. Allah tahu nggak? Dan ngapain kamu doa ngasih tahu? Nggak perlu. Makanya di kitab hikam itu apa? Yang perlu dikasih tahu itu yang berpotensi lupa. Itu perlu dikasih. Lah Allah punya potensi lupa. Jadi nggak perlu kasih tahu. Jadi kalau kamu doa itu, kamu bukan mau ngasih tahu kebutuhan kamu sama Allah, bukan. Apa kamu kira Allah nggak tahu kebutuhan kamu? Kalau sudah sininya kering, berarti pengen apa? Allah tahu. Kasih tahu lagi. Ya Allah, haus ya Allah. Jadi kalau kamu doa itu kamu nggak boleh punya i'tiqad Allah belum tahu hajat saya. Terus akan saya kasih. Wah, ini rusak. Rusak i'tiqad kamu, rusak. Jadi doa saya ini ngapain?
Allah perintah saya doa. Gitu loh. Apa yang jadi keadaan kamu sampaikan sama Allah. Jadi ketika saya doa, saya hanya menyampaikan perintah Allah, bukan mau ngasih tahu, bukan. Jadi etikat kamu harus begitu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kamu peroleh, itu yang kamu diberi oleh Allah semuanya itu diketahui oleh Allah. Allah tahu nanti akan ngasih kamu ini, nanti akan kamu ngasih. Sampai nanti yang di surga, yang selama-lamanya nggak terbatas, Allah tahu detik ini kamu akan dikasih apa, detik berikutnya akan dikasih apa, detik. Apalagi cuman yang 60 tahun di dunia. Hah? Berapa tahun di dunia paling lama? 60 tahun. Di akhirat? Yang selamanya itu Allah tahu detik demi detik kamu akan dapat bagian apa nanti. Detik ini kamu makan anggur, detik berikutnya kamu makan apel, berikutnya kamu makan duren, berikutnya kamu bubuk, berikutnya kamu makan apel lagi, bubuk lagi, terus ini diketahui oleh Allah. Apalagi yang cuman 60 tahun, ya Allah. Bagaimana Allah nggak tahu jelas dengan kebutuhan kita, begitu loh. Nah, adapun kita doa, kita minta, itu bukan mau ngasih tahu Allah. Allah itu nggak berpotensi lupa, hingga nggak perlu kamu ingatkan. Ini kata orang alim, doa cukup sekali, cukup. Ya Allah, belum punya jodoh, ya Allah, pingin jodoh, sudah cukup. Allah tahu nggak? Nggak usah. Ya Allah, belum kawin, ya Allah, minta lagi besok, minta lagi ini. Nah, mintanya itu syariatan, begitu loh. Bukan iktikotnya Allah tahu yang saya butuhkan, Allah tahu. Sehingga kalau kamu doa, kok yang kamu minta itu nggak datang, dapatnya apa kamu? Pahala, gitu loh. Karena doa itu memang tujuannya untuk mencari pahala. Adapun yang kamu akan peroleh itu bukan pengaruh doa kamu, bukan. Itu ada dalam kehendak Allah. Itu diketahui oleh Allah. Adapun saya doa, ini karena perintah Allah. Jadi kalau saya kok doa, tiap waktu doa. Asal sholat, Rabbi zid, Rabbi firli, warhamni, wajibul, doa lagi. Duduk doa lagi, doa lagi. Emang kamu nggak bosan ngingetin Allah? Bukan ngingetin, Bib, itu memang perintahnya begitu, suruh dibaca, ya saya baca. Kamu doa kunut tiap pagi, Allahumma dini diman ada, besok Allahumma dini, minta aja. Muter tawaf, rukun pertama doa, kedua doa, tiga doa. Kok minta melulu? Perintahnya begitu. Jadi kalau ada orang kena korban kitab hikam, Tuhan itu nggak perlu didoakan, nggak perlu dimintai terus menerus, sudah cukup sekali aja. Nanti rusak agamanya. Kalau dia terpengaruh itu nanti rusak. Artinya apa? Ketika doa kunut dia nggak doa lagi. Kenapa? Udah kemarin saya kunut, kan rusak. Waktu tawaf rukun pertama udah doa, rukun kedua tadi udah, nggak bisa beragama dengan benar. Jadi tujuannya bukan mau mengingatkan Allah, tujuannya bukan mau mendatangkan apa yang saya minta, tujuannya ini perintah Allah, harus begitu, gitu loh. Etikotnya Allah mengetahui segala sesuatu. Mustahil Allah bodoh, mustahil Allah tidak mengetahui sesuatu, baik yang nyata ataupun yang samar. Segala sesuatu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara sifat yang ke-17. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana anta rabbana
بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة اغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضنس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.